Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini apa ini? Hari apa nih? Hari Kamis 23 April 2026. Bertempat di lokasi yang kemarin viral guys, pembongkaran atau penertiban Bangli Kampung Mede yang berada di Bekasi Jaya. Yuk kita review cekibrot. Terus titik awal untuk penertiban di sini guys ya, mulai dari saluran itu drainase yang belum digali lagi, padahal sudah clear untuk areanya, tapi masih belum ada komando atau perintah untuk meneruskan kemari guys. Mungkin nanti akan ada pengukuran kembali, karena untuk kegiatan pengukuran dari Distaru sepertinya belum mencapai titik temu atau belum ada pertemuan ini guys. Nah, lokasi tempat saya berdiri ini ya pas di rumah. Nah, kita akan melihat rumah diawali dengan rumah Bang Jago yang di sini ini, kemudian merembet ke arah sana, arah mana namanya? Ke arah kota, ke arah underpass. Tuh sudah dipindah ya untuk material unitnya tuh. Artinya akan disegerakan di sini terusan atau lanjutan proyek pembangunan drainase, yang mana hitungannya tuh dari pinggir bibir kali itu 12 meter ke arah sini. Itu harus benar-benar steril. Sedangkan rumah-rumah yang masih mengganggu ya ini ya akhirnya ditertibkan, daripada bertele-tele berlama-lama menunggu bongkar mandiri nggak kelar-kelar. Mungkin Pak Wali langsung menginstruksikan, sepertinya melihat video-video rekan-rekan YouTuber guys, berlarut-larut dalam penyelesaian penertiban apa bongkar mandiri. Masyarakat masih tenang-tenang, padahal udah dikasih ultimatum lebaran, sebelum lebaran udah dikasih perintah untuk pembongkaran nanti diundur, diberi dispensasi keringanan habis lebaran. Namun ternyata masyarakat ya masih, karena merasa belum ada eskavator yang gerak, belum ada rumah-rumah yang dibongkar, ya akhirnya masih standby, masih waiting, sama-sama menunggu. Pemerintah kok dilawan. Nih bangunan-bangunan tingkat ini masih banyak benda-benda tajam di sini guys. Wah ini pengen mana? Wih, saya minta sama Pak Wali. Pak Walinya nggak mau nemuin. Sama sampean aja, diwakilin. Wah. Apanya? Tahu, orang ini minta disuruh Pak Wali katanya. Ini warga memanfaatkan puing-puing untuk ini jalan guys, biar nggak becek. Banjir. Tuh jadi ini kan keras. Habis rumahnya kegusur mau di mana? Udah situ Pak. Udah gitu ini lagi apa? Langsung retak. Barang-barang masih pada di dalam. Lokasi-lokasi bekas penertiban ya kemarin menggunakan 2 unit armada, sebenarnya 1 dari PU guys, cuma yang 1 dibantu dari yang punya proyek ini. Nah informasinya untuk proyek itu tuh sampai dulu di awal guys ya, sampai situ yang jembatannya Bang Jago itu. Maka dari awal-awal video saya ya hanya sekitar 400 meter dari sama top bensin, ternyata ada perluasan kemari, sepertinya ada ini guys, tender ulang itu ya, mungkin dimenangkan kembali oleh pelaksana proyek ini atau gimana. Yang jelas proyek berlanjut lagi, dan dana 9,3 M yang di awal yang di RAB itu ya itu mungkin yang kesono kesini ya, mungkin harusnya ada papan proyek lagi, cuma belum
menemukan saya, atau mungkin memang belum saatnya dipublis. Wow, saya lupa nggak bawa mic, udah jauh-jauh kemari. Ganti ini soalnya, ganti rompi, ganti jaket, micnya di jaket. Untung kameranya nggak lupa, masih ke bawah. Ini bangunan utuh guys ya, meskipun miring, jalanannya yang akses jalan nih. Mana ada tulisan 12 meter di mana ya? Oh ini, ya pantesan aman. Nih dari marking ya, jaraknya tuh. Tuh, di sana ini rumah juga mepet. Nah yang di sebelah sini, yang tempat steam sudah rata. Meskipun beberapa minggu atau hari yang lalu saya udah pernah ngonten di sini sampai ujung guys, menyapa warga-warga Bangli dan sekaligus menanyakan apa betul ini akan ada penertiban. Jadi kata dia ya emang iya, cuma dia nggak tahu kapan-kapannya. Cuma saya juga berprinsip kalau udah ada edaran dari RT mah biasanya harus segera dikosongkan daripada mubazir, barang-barang nggak bisa dipakai. Pikir mereka ya tenang karena saat posisi saya di sini, ekskavator masih berada jauh di belakang guys. Tuh ya. Tuh ini udah memakan badan kali guys. Bayangkan tuh, hampir 2 meter ini. Kali ini tanggulnya padahal miring loh. Tuh. Set. Tuh. Malah dibuat sempit, pampetin. Dan itu ada pintu air saluran tersier itu, tapi arahnya ke sana. Ngarah kemana ya? Nyalurin kemana maksudnya gitu? Apa sawah sono? Ya ini karena ini sudah bangunan dulu guys ya, bangunan sebagai fondasi penguat. Ini artinya air ke sana, itu pintu air sudah dalam keadaan tidak berfungsi. Berarti ada saluran tersier ke arah sana untuk pengairan sawah, yang memang dulunya area sini ya area persawahan guys, sebelum berkembang pesat ini Bekasi hitungan 5 tahun juga udah berubah, berbeda dengan di kampung sampai berpuluh tahun ya gitu aja viewnya. Tapi itu yang bikin kangen di kampung gitu guys, nggak banyak perubahan, bikin tenang. Pikiran justru malah seperti turun ke masa lalu jadinya, refresh. Ini dipametin berarti di bawahnya ada gorong-gorong aslinya ini. Rumah itu bangunan apa ini? Futsal. Berarti berdiri di atas pengairan dong. Entahlah. Tuh, jembatan makin menyempit ya. Memang untuk hulunya sempit guys. Hulunya tuh seperti terowongan gitu. Nanti akan kita susurin dah. Ini bangunan yang sudah diratakan sampai sana ya, sampai rel kereta. Estimasi 2 hari, ternyata hanya dalam sehari, dari pagi sampai sore sudah kelar. Gerak cepat dilakukan oleh Pemkot Bekasi yang menerjunkan aparat gabungan baik dari Distaru, Satpol PP, Kepolisian, Linmas, TNI, Polri, dan lain-lain.
Petugas pemungut besi juga sudah nggak ada, besinya udah diambilin semua, ini udah nggak ada besi-besi ya. Wow, lokasinya adem banget guys, ada pohon pelindung ini. Ini udah dinormalisasi belum ya? Tuh, jalanan tembus ke pemukiman. Miring guys, naik. Lihat. Nah, kita review, kita flashback, kilas balik penertiban yang berjalan lancar, sukses. Termasuk kategori penertiban bangli besar-besaran guys di wilayah kota untuk awal tahun ini ya. Tahun 2026 di wilayah Bekasi Kota. Sepertinya ada ratusan bangunan liar yang diratakan guys, dan terjadi drama atau gejolak, tapi mampu diatasi karena para petugas juga persuasif guys. Itu ada bangunan tenda apa ya, saung berdiri di atas kali. Nah ini malah nyungsep ini. Jadi ini diberi waktu warga untuk membereskan barang-barang yang masih tersisa atau yang bisa dimanfaatkan. Yang berada di sana nanti akan kita lihat. Kendaraan untuk mengevakuasi barang-barangnya yang masih tertinggal guys. Jalur ini sementara buntu ya. Ya Pak, bisa. Ini alat pengangkut. Rumah yang kemarin kepapras pinggir mana ya? Sono. Mengambil apa Pak? Ini sampah kayu. Oh sampah kayu. Oh ini yang dari kumpulin ya? Buat ini, buat apa? Masak yang itu, buat masak tempe. Tempe. Iya. Kayu bakar. Iya. Oh. Krem kayu gitu. Buat bara ya kali ya. Iya, iya kanan. Kalau itu bang. Iya yang tadi kamu sebutin. Iya. Ternyata mengambil ini kayu-kayu. Saya juga harus hati-hati guys jalan di sini. Banyak ranjau. Wah ini bangunan mepet sekali. Ini apa ya, kita ngintip Pak? Aduh apa guys, nggak tahu guys. Lubangnya kecil gitu, takutnya kena seng malah. Wah ini mah 12 meter dari mana? 6 meter juga ada apa kagak ini? Kenapa nggak dipapras kemarin ya? Beko ya? Ntar dulu, kita lihat belakang dulu. Wow, kalau dipapras riskan guys. Urusannya manjang itu. Bangunan tingkat itu, sertifikat apa enggak? Karena kalinya berbelok sih. Tapi kalau dari awal 12 meter ya harusnya tetap 12 meter. Saya berubah. Jalan menyempit dong. Sudah rel ya. Sekali lagi ini jalan baru underpass, tapi lebih secara administrasi ya jalan non sontani. Orang-orang ya paling nyebutnya jalan underpass. Sudah berbeda kelurahan. Itu Duren Jaya, ini Bekasi Jaya. Dibatasi oleh kali. Untuk jalan itu masih berada di wilayah Duren Jaya. Spring bed yang masih berada di sini. Wow. Ada asap bakar-bakar. Ini ada turapnya enggak ya? Ada kali guys, nggak kelihatan.
Ini jaraknya ya, bisa kalian hitung sendiri. Saya tidak mau berspekulasi apakah sudah memenuhi syarat untuk 12 meter. Yang jelas nanti kalau udah pemerintah turun, proyek sudah jalan sampai sini ya. Khawatir kalau sekarang nggak ada sosialisasi, dikiranya rumah ini aman. Ya nggak tahu ya aman enggaknya nih. Padahal udah ada penertiban ya, harusnya udah fix. Kontrakan-kontrakan langsung menghadap jalan nih. Mantap ntar ini. Kalau seandainya dibuat jalan loh ya. Ya tentu saja buat jalan kalau halo. Gak ada. Lagi nge-review. Lagi ngelap ya? Enggak, konten teteh. Kemarin yang jualan di sini kan ya? Iya. Oh. Mau beli emang? Kopi ada kopi? Ada lah. Ya. Hitam, susu, Indo Cafe apa? Hitam, jangan diaduk. Artinya jangan penuh. Banyak. Hah? Airnya coba banyak. Jangan penuh-penuh. Ya. Taruh sini dulu ya. Udah. Ya. Oke. Ntar habis nge-review sana baru ke sini. Rokoknya enggak? Oh, kok ada ini? Ini kontrakan teteh. Mana? Ini Iya. langsung hadap jalan ya. Iya. Mantap ya. Emang di mana batasnya? Lah udah ditertibin berarti ya ini. Yang udah nggak ada ini. Kan ini jalan ntar. Mau bang tahu bang? Ya, tahu lah. Kan proyek. Wah, ini dibongkar mandiri juga. Ini baru pasang apa dibongkar ini? Ini baru pasang apa bongkar? Mana? Ini. Itu dibongkar kemarin Oh. kan kena beko. Itu kena beko sedikit. Ah. Jadinya dibenerin dikit. Oh, dipapras. Iya, iya. Lah, buruan kopinya. Udah jalan aja dulu. Iya. Kenapa? Apa, Pak? Pesan kopi. Kopi. Nah, ini guys yang dibuat tanda papras oleh Beko ya. Dipapras oleh Beko artinya bahwa bangunan ini sesuai instruksi harus diluruskan sono, karena kalau dibongkar paksa nanti akan ketarik semua ambrol. Sepertinya ini ada 2 meter kali ya, kita hitung dari sini. Set. Keramiknya ada apa enggak? Duh, enggak ada keramik. Ah, 2 meter. 3 meter ada. Selalu sama tembok nama. Oh, udah dibongkar-bongkar ternyata. Langsung bongkar mandiri ya. Kemarin sama Distaru suruh ini beres-beres. Ini berapa kamar, Bu? Oh, sampai sini. Ke belakang sana. Ini kena ini. Yang sebelah sini enggak? Enggak, Mas, dari sini ke sana. Iya. Lah, ada 3 meter ada kali ya? Kurangnya enggak. Oh, lantai nah, itu yang rumah tinggi itu siapa penghuninya, Bu? Itu punya pabrik. Punya pabrik. Pabrik roti. Tapi dia kan banyak anak-anak ya, karyawan. Mes. Tapi kena juga itu. Kena kemarin udah dipaprasin. Bagian ya dia. Iya. Itu mesnya berarti. Oh. Ini sekarang karyawannya udah berkurang ya, mungkin nggak dipakai kali sekarang. Pabrik rotinya di mana? Depan sana. Oh. Deket rel kali ya? Iya. Iya. Wah, ini guys, asbesnya diturun-turunin. Iya. Wah. Langsung gercep ya, daripada mubazir dipapras Beko. Iya. Ini kita orang. Kenapa? Ini kita pakai orang. Iya. Ini diborongin juga bisa kan ya? Ada yang ambil gitu kalau. Lagi kalau ditarik beko rumah saya habis om yang sebelah. Iya, ketarik pasti. Beko habis. Channel Gian Kelana. Kian Kelana. Saya pakai kerudungan. Kian Kelana. Nggak dengar kali kamu.
Takutnya ganggu Bu, itu lagi kabel-kabel ini. Udah mati. Wah, kan, wah. Ya, sampai sesuatunya. Untuk gak ketiban. Baru mau ngelongok. Kusen, kayu. Oh, iya, ini lokasi pas ini guys, batas akhirnya. Oh. Siap. Ya udah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Punten. Ayo action dong. Siap, panjang dada sih. Nah, ini rumah yang kemarin sempat emosi guys, kaca dipecahin, tangannya terluka parah di sini karena memang barangnya banyak banget ini. Buat dipindah-pindah di sini, kejadiannya di sini kaca ini, dan ini sengaja tidak dibongkar biar nanti bongkar mandiri. Nah, kalau lagi tidur kasihan. Kita lewat aja, takutnya kalau ngoceh malah bangun ntar. Nah ini loh guys, bangunan ternyata milik perusahaan roti. Kok bisa ya? Rebrand ya? Padahal nggak digunain untuk apa-apa. Lokasi apaan ini? Tuh kosong blong. Udah ketahuan ininya lurus. Nih lurus. Di situ ada coran pembatas, berarti emang sengaja nih ada tambahan sekitar ya 2 meteran memanfaatkan kelengahan atau negara kok lengah ya, enggak lah, ngakalin lah istilahnya guys. Namanya rumah Spanyol, lahan Spanyol nih, separuh nyolong, tapi akhirnya sudah dibongkar ya, sah. Pemerintah nih yang bergerak. Ya tentu saja mendapat restu dari Gubernur Jabar ya, KDM ya, untuk memberikan informasi bahwa akan ada penerimaan gini-gini ya. Wali Kota Bekasi selama ini terpantau ini guys, gercep kalau sama KDM, satset yang akhirnya rule-nya itu sejalur sama KDM, cita-citanya itu, sehingga program-program KDM itu lancar, tidak tersendat. Karena banyak beberapa wali kota atau pimpinan daerah yang berbeda pandangan, intinya ada friksi lah. KDM ya bukan ranah KDM untuk mengurus terlalu dalam ya, karena sudah ada pimpinannya di daerah tersebut. Ya KDM ya terserah kalau gitu. Istilahnya saya sebagai gubernur yang nggak mau terlibat terlalu dalam, kalau nggak mau ngikut, nggak mau diatur lah, nggak mau bekerja sama. Kalau untuk wali kota Pak Tri Hadianto nih udah seperti anak emas, penggantinya adikku Suara Gunang. Ya mudah-mudahan sejalan guys program-programnya, sesuai harapan KDM, sesuai yang sudah dicanangkan dengan slogan lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa. Untuk lembur diurus, normalisasi sudah masif di Kabupaten Bekasi, terus infrastruktur terutama di wilayah kota juga sudah dibangun, jembatan, jalan, dan salah satunya untuk pembangunan jalan ya harus mengorbankan Bangli, karena Bangli masih sejatinya untuk keperluan kepentingan pemerintah yang saat ini dialokasikan untuk pembangunan jalan, ya diambil lagi haknya. Ini rumah terakhir sudah tidak ada, dan itu rel kereta api akan bergerak ke arah rel guys. Oh, ini Kali Malang atau Kali Sodetan SS, saluran sekunder. Nah ini ujung dari saluran sekunder Rawa Baru guys. Hitungannya kategori ujung ya, karena patokan kita untuk sementara ini rel aja, jalur rel.
Ini terowongan segini guys, terowongan menyempit kemudian meluas. Sisi sebelah sana itu underpass, dan tadi jalan yang rencananya akan dibangun ya ini. Nggak tahu kedepannya nih progresnya atau rencananya ini mau dibikin underpass, flyover, atau dibelokkan ke sana. Berarti kita harus ngecek lokasi yang di sana. Cuma mungkin karena lokasinya ini berbahaya di pinggir rel kereta. Ini sudah dibuatkan tanggul dari bronjong, ikat kawat, isi dengan batu kali. Oh, gini guys, penampakannya tuh semak belukar ya. Wow, tadi bangunannya ini ya tingkat, tapi informasinya tadi sudah ditinggalkan pemiliknya apa PT-nya. Nah, ini tembus ke ini guys, jalan apa ya? Agus Salim apa kowe? Lurus tuh arahnya ketemunya bulan-bulan. Ke sini, ke kanan ke Teluk Buyung. Nama jalannya keder ya guys. Perempatan ketemu bulan-bulan atau proyek. Wah, ini rel keretanya. Oh, nggak ada kereta lewat nih. Wow. Nah, ada yang menanyakan, Bang, kok tahu arah-arah relnya? Nah, memang kalau ke sana ya memang ke arah Jawa guys. Sini ke arah kota atau ke arah Jakarta. Berarti pernah naik kereta. Rumah saya di kampung di Madiun. Madiun kan pabriknya kereta di Madiun. Dulu waktu saya naik kereta tuh masih PT-nya tuh nama-namanya masih apa ya? PJKA, kalau enggak Perumka lah. Kalau sekarang KAI, Kereta Api Indonesia, dulu mah belum. Masih ekonomi tuh masih ada tukang sayur, tukang sayur iya, tukang makanan, desak-desakan, berdiri aja susah, tempat duduk nggak pasti, bayarnya di atas gerbong, masih pakai karcis disobek oleh Polsuska. Jadi warawiri kita mau tidur bentaran, air, kopi, cang, makanya disebut cangcimen ya gitu. Cang permen, cangcimen. Istilah dari kereta akhirnya dibuat, mungkin ya anak-anak sekarang belum paham. Ini ada kereta guys, saya bahaya nggak? Saya di atas patok ini. Nyaman ini di atas patok saya. Wah, ini kereta KAI, KRL apa ya? KRL kok nggak ada atasnya, KRL guys. Tuh. Nih, di atas ini nih 139. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Kian Kelana di sore hari ini, Rabu apa Kamis ini, Kamis 23 April 2026. Liputan kembali proyek SS Rawa Baru, Kelurahan Sukundar Rawa Baru review. Yang kemarin ada penertiban bangunan liar secara serentak yang sukses, berhasil hanya dalam waktu 1 hari. Karena untuk estimasi 2 hari ya. Hari ini jadi off, sudah selesai semuanya dan masyarakat sedang mengumpulkan material-material yang masih berserakan. Terima kasih supportnya, terima kasih dukungannya. Yang baru menemukan channel Kian Kelana, semoga kalian berkenan subscribe dan like dan komentar. Semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampung Mede, Bekasi Jaya, Bekasi Timur melaporkan. Bye.